Halo warga pecinta KDM. Baru-baru ini lagi viral, lagi rame di media sosial di mana Yong Shefra Othman lagi mewek-meweknya dengan Kang Deddy Mulyadi. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena Yong Shefra diduga baru-baru ini mengetahui masa lalu daripada KDM. Apa itu masa lalu daripada KDM? Masa lalu daripada KDM ini sangat-sangat luar biasa, guys. Bisa bikin seorang Yong Shefra mewek. Kemudian bagaimana dengan istri kedua daripada Pak KDM, yaitu Teh Ane Ratna. Apakah Teh Ane Ratna ini cemburu dengan Yong Sefra? Apakah menyesal pisah daripada KDM? Menurut kalian gimana? Apakah Yong Sefra ini pilihan terbaik daripada Pak KDM? Apakah Teh Ane Ratna ini menyesal banget meninggalkan KDM? Sementara KDM ini digadang-gadang sebagai calon presiden. Jadi kita sebagai pendukung KDM harus merapatkan barisan. Dengan cara apa? Dengan cara subscribe channel ini. Supaya apa? Supaya kita mendukung KDM mencalonkan presiden. Tahun 2009 saya akan mendesak Pak KDM jadi calon presiden. Walaupun orang Jawa Barat mengatakan tunggu 2 periode dulu di Jawa Barat. Tapi menurut saya pribadi lebih baik KDM itu jadi presiden. Karena apa? Karena itu akan sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan daripada KDM terhadap seluruh Indonesia. Dan itu yang terbaik menurut saya pribadi. Kalau Anda setuju KDM calon presiden, silahkan subscribe channel ini. Kemudian, apa kisah yang bikin Yong Shefra Othman ini mewek ketika mendengar masa lalu daripada KDM? Yong Shefra Othman baru-baru ini baru mengetahui ternyata Kang Deddy Mulyadi ini punya masa lalu yang sangat kelam. Apa itu? Kang Deddy Mulyadi itu dulu seorang yang sangat kekurangan, orang yang sangat miskin. Itulah alasannya Kang Deddy Mulyadi sekarang ini sangat pro terhadap rakyat. Kenapa? Karena dia pernah mengalami hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan orang tua daripada Kang Deddy Mulyadi, yaitu Bokar Siti, meninggal karena kelaparan saking miskinnya. Jadi Yong Sepra baru-baru ini mengetahui ternyata KDM dulu pernah yang namanya jualan es Mambo. Bayangkan masih kecil jualan es Mambo. Waktu kecil itu harusnya Kang Deddy Mulyadi itu fokus untuk bermain dan belajar, tapi Kang Deddy Mulyadi itu jualan es Mambo. Apa tujuan daripada Kang Deddy Mulyadi ini jualan es Mambo? Apa alasannya? Untuk membantu yang namanya keluarga, membantu yang namanya keuangan keluarga. Jadi saking susahnya kehidupan daripada Kang Deddy Mulyadi zaman dulu, Kang Deddy Mulyadi ini waktu kecil, waktu SD, belajar jualan guys, belajar jadi pengusaha, belajar jualan es Mambo. Untungnya nggak seberapa, cuman 3 es Mambo yang jadi incaran Kang Deddy Mulyadi. Ketika dia menjual 1 termos es Mambo, untungnya itu cuma 3 guys. Dan itu yang diincar oleh Kang Deddy Mulyadi. Berapa rupiah? Paling 50 perak ya zaman itu ya, zaman dulu tahun 70-an, tahun 80-an ya. Kemudian waktu Kang Deddy Mulyadi jualan es Mambo, ternyata Kang Deddy Mulyadi ini orang yang sangat jujur guys, tidak pernah berbohong ya, tidak pernah ngibul ya, tidak pernah menipu ya, sehingga dia dipercaya oleh penjual es Mambo. Dari kecil Kang Deddy Mulyadi sangat suka jualan, sehingga dia jadi pengusaha zaman sekarang. Dari dulu sudah dilatih jadi jualan. Tapi orang tua daripada KDM ini tidak menyuruh KDM ini jualan. Itu dari kesadaran daripada KDM. Karena KDM itu melihat kondisi keluarganya tidak mampu sehingga dia jualan. Kenapa sih Kang Deddy Mulyadi ini saat kecil sangat susah kehidupannya, sangat memprihatinkan? Apa alasannya? Karena orang tua daripada KDM ini, bapak daripada KDM ini ya, ayahanda daripada KDM ini menderita penyakit yang sangat-sangat susah disembuhkan. Ada semacam trauma. Jadi bisa tiba-tiba ngamuk gitu ya. Kenapa? Karena orang tua daripada KDM ini adalah seorang tentara, ya, pensiunan tentara dan menderita yang namanya stroke ya. Sehingga apa? Sehingga semasa hidupnya tidak bisa bekerja ya, susah bekerja ya. Hidupnya cuma di rumah aja gitu ya, santai-santai, kan nggak bisa kerja gitu ya. Kemudian ayahanda daripada KDM ini juga sering muntah darah. Makanya orang tua daripada KDM ini atau Ibu Karsiti, ibunda daripada KDM ini harus memberikan makanan yang bergizi terhadap eee, ayahanda daripada Pak KDM ini. Karena apa? Karena harus mensupport yang namanya gizi ya. Kalau nggak seperti itu akan cepat meninggal ya.
Dan itulah alasan kenapa orang tua daripada KDM ini, ibunda daripada KDM ini mati kelaparan ya. Itu yang bikin Yong Shepra mewek, guys. Itu yang bikin Yong Shepra ini kelepek-kelepek terhadap Kang Deddy Mulyadi karena kan dari kecil selalu kesusahan. Tidak hanya itu, KDM juga pernah jualan eh, layangan waktu kecil. Tidak hanya jualan es bambu, jualan layangan. Ketika dia jualan layangan, ya kemudian ada hasilnya, ada upahnya dikasih sama orang tuanya, dikasih sama Bu Karsiti. Jadi KDM ini orang yang sangat berbakti terhadap orang tua, guys ya. Tidak hanya jualan layangan, KDM juga pernah jadi juru pikul getah karet ya pada saat SMP dan SMA. Dan itu yang dikisahkan oleh Kang Deddy Mulyadi ketika dekat dengan Kokom Komariah. Dulu KDM ini dekat dengan Kokom Komariah, lalu ditolak oleh Kokom Komariah karena Kokom Komariah nggak suka ya. Saat itu KDM masih miskin ya, urakan dan lain sebagainya. Dan itulah perjuangan daripada Kang Deddy Mulyadi. Ketika Kang Deddy Mulyadi SMP juga dia eh, pernah jual cincin ya, cincin waktu sunatan. Lalu cincin ini dibelikan domba dan kambing. Sehingga waktu SMP Kang Deddy Mulyadi juga memelihara domba dan kambing. Dari situlah sebenarnya awal kebangkitan daripada ekonomi keluarga daripada KDM. Dari apa? Dari beternak domba. Punya domba, kemudian dibeliin sapi, ya, kemudian dibeliin tanah, ya, dan lain sebagainya. Dari situlah asetnya mulai menanjak ya. Namun waktu kuliah, KDM ini juga tidak mengharapkan duit daripada orang tua. KDM ini bekerja sambil kuliah. Dia jualan gorengan, ya, dia sangat berbakti kepada orang-orang ya. Kemudian dari semenjak kuliah juga dia sudah punya yang namanya anak asuh. Dari kuliah KDM ini sudah punya anak asuh, guys. Susah ditiru ya. Saya sendiri juga salut dengan kehidupan KDM ya. Walaupun saya sendiri itu bekerja sambil kuliah, guys. Saya juga orang yang susah, guys. Orang tua itu saya itu sangat miskin sama seperti Kang Deddy Mulyadi. Ayah saya itu sakit-sakitan. Saya tuh banyak kemiripan dengan Kang Deddy Mulyadi kalau mau jujur ya. Ayah saya itu sakit-sakitan ya. Papa saya itu sakit-sakitan. Yang jadi tulang punggung keluarga kami itu adalah ibu. Dan ibu saya juga sering menahan lapar biar anak-anaknya bisa makan. Mirip seperti Kang Deddy Mulyadi. Kemudian saya kuliah sambil kerja. Mirip banget dengan Kang Deddy Mulyadi. Cuman perbedaannya saya tidak punya anak asuh. Kalau Kang Deddy Mulyadi punya anak asuh. Ya di saat susah sekalipun Kang Deddy Mulyadi punya anak asuh. Waktu dia kuliah jualan gorengan, dia punya anak asuh, guys. Dan ini bikin saya terkejut ya. Kok bisa ya ada orang yang tidak punya duit tapi berani-beraninya punya anak asuh. Dan ini sangat-sangat luar biasa, guys. Menurut kalian gimana? Apakah ini luar biasa atau tidak? Ini yang bikin Yong Shefra itu mewek, yang bikin Yong Shefra itu terkejut dengan masa lalu Kang Deddy Mulyadi. Karena sebelumnya Kang Deddy Mulyadi ini belum didugaannya belum menceritakan masa lalunya. Kemudian apalagi masa lalu daripada Kang Deddy Mulyadi yang jarang diketahui. Ternyata Kang Deddy Mulyadi ini sering kali dilaporkan penistaan agama. Jadi pejabat yang paling sering dilaporkan ke polisi penistaan agama itu adalah Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi bikin patung ya, patung Arjuna, patung ikonik di Jawa Barat, lalu dilaporkan penistaan agama. Lalu Kang Deddy Mulyadi mengatakan, sejak kapan orang bikin patung itu penistaan agama? Ya, jadi Kang Deddy Mulyadi kan orang hukum ya, mengerti hukum. Sehingga apa? Sehingga dia tidak mudah dipenjara ya, karena dia mengerti hukum ya. Dia tidak melanggar hukum, dia mengerti undang-undang. Salah satu pemimpin yang paling taat hukum itu adalah Kang Deddy Mulyadi karena dia mengambil jurusan hukum ya. Kemudian tidak hanya itu, kalau saya perhatikan itu ya, ini dugaan saya, menurut keyakinan saya, Teh Ane Ratna ini sebenarnya kan dari kecil, bukan dari kecil ya, dari baru menikah, mereka sudah bersama gitu ya. Hidup susah sudah mereka lalui ya, susah bersama mereka lalui ya. Semenjak wakil bupati ya, semenjak bupati, tapi sekarang ini kan Kang Deddy Mulyadi kan lagi meroket ya karirnya. Elektabilitasnya lagi naik gila-gilaannya. Bahkan dia kadang-kadang jadi calon presiden. Menurut keyakinan saya, Ane Ratna ini pasti ada penyesalan. Nggak mungkin nggak ada penyesalan. Ya, harusnya Teh Ane Ratna ini cocok jadi ibu negara ya. Harusnya jadi ibu negara ya.
Saya bisa pastikan ya, saya bisa meramal masa depan. Kang Deddy Mulyadi kalau seperti sekarang ini ya, kalau tidak ada masalah nanti, pasti dia jadi presiden. Catat kata-kata saya. Jadi Anda yang nonton video nih, kita harus bersatu ya. Supaya apa? Supaya Kang Deddy Mulyadi jadi presidennya. Kita harus mendukung kebijakan-kebijakan daripada KDM. Apa sih yang bikin saya yakin Kang Deddy Mulyadi jadi presiden? Saya melihat pola. Jadi masyarakat Indonesia itu suka banget dengan pemimpin yang dekat dengan rakyat, sama seperti Pak Jokowi. Ya, saya tidak menyamakan KDM dengan Pak Jokowi ya, tapi ada semacam pola. Orang Indonesia itu sangat suka ya dengan pemimpin yang merakyat seperti eee, yang suka belusukan. KDM kan suka belusukan ya. Kemudian pemimpin yang dekat dengan rakyat, ya kemudian pemimpin yang seperti KDM lah. Catat kata-kata saya. Ya. Nanti elektabilitas daripada Pak Prabowo ini lebih rendah daripada Pak KDM. Sekarang sudah terbukti di Jabar, tidak pernah ya sebelumnya terjadi elektabilitas dari gubernur lebih tinggi daripada elektabilitas presiden. Tidak pernah sejarahnya, hanya KDM. Itu bertanda bahwa KDM ini sangat potensial jadi presiden. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang jadi wakil daripada Pak KDM nanti? Apakah Gibran? Apakah Pak Ahok? Apakah Pak Prabowo? Apakah Pak AHY? Menurut saya pribadi yang lebih cocok itu Pak AHY. Kenapa? Karena Pak AHY punya partai dan Pak AHY juga berasal dari orang Jawa. Jadi wakil daripada Pak Akademi yang paling cocok ini orang Jawa, bukan Pak Ahok. Pak Ahok minoritas ya, bukan berarti saya benci minoritas ya, tapi tidak masuk akal ya. Karena orang Indonesia itu memilih itu berdasarkan suku, ya berdasarkan agama juga. Yang dua itu yang paling utama, guys. Ya, Pak Ahok kan, tidak mayoritas ya, tapi saya suka dengan, eee, gagasan atau kinerja Pak Ahok. Kalau Pak Ahok jadi pejabat itu cocoknya jadi ketua KPK, guys. Itu baru cocok banget ya, itu kalau saya perhatikan ya. Menurut kalian gimana? Apakah Anda setuju kalau Pak Ahok dipasangkan dengan Pak KDM? Menurut saya janganlah, ya janganlah. Lebih baik Pak KDM ini dipasangkan dengan Mas Gibran, Mas Prabowo, atau Mas AHY. Oke, menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Sekian video ini, terima kasih sudah menonton. Saya pecinta KDM, salam rasional.